hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya.
Betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku. Katakan Hosana, kita katakan kita. Hosana, ku memuji Hosana. Hosana, meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, sekali lagi Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Yesus, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, sekali lagi Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan Yesus. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, sekali lagi katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan nama-Mu. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bahwa Tuhan juga, katakan gunung batuku, gunung batuku. Terima kasih Tuhan. Bahwa Tuhan juga, kota bentengku, kota bentengku. Amin. Bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya Tuhan, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia
Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu Tuhan, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku Tuhan, jiwa. Mari bersama katakan, kami angkat hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu Yesus. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu Yesus. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu Yesus. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Sekali lagi kita naikkan, katakan kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Tuhan, sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Kuangkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu Yesus. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kami angkat Tuhan, ku angkat. Undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, kita sembah Dia. Katakan, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu Yesus. Karena Yesus Kau anugerah. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu Yesus. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu Yesus. Karena Yesus Kau. Sekali lagi katakan, naikkan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu Yesus. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur
bersyukur buat kemurahan-Mu, Yesus. Hanya Yesus kan. Sekali lagi katakan, tuangkan hatiku, tinggikan nama-Mu, Yesus. Hanya Yesus kan anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu, Yesus. Hanya Yesus kan anugerah terbesar. Hanya Yesus, hanya Yesus kan anugerah terbesar. Katakan, hanya Yesus kan anugerah terbesar. Katakan, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang. Ada mujizat. Ayo, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Jika nama-nama Yasanda, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan, ku menang. Ku menang bersama-Mu. Kemuliaan bagi Allah kita. Sika nama-nama bala. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sikakan nama Yasanda. Terima kasih untuk anugerah terbesar. Terima kasih atas nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Sikakan nama Yasikakan nama bala. Sikakan nama-nama lama. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan. Sikakan nama bala ya sanda. Terima kasih Tuhan. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Sikakan nama-nama lama ya. Sikakan nama, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan, ku menang. Ku menang bersama-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Bersama Tuhan. Terima kasih, kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah terbesar yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kupuji Kau Tuhan Yesus Kristus. Kupuji Kau Tuhan Yesus. Engkau adalah saksi yang setia. Kupuji Kau Tuhan Yesus. Engkau yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kupuji Kau Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagimu Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan yang telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu.
dan yang telah membuat kami menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapamu. Bagimulah Tuhan Yesus kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana alam nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka. Dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar program vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah.
mengenai Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas iblis dan setan-setan. Mari kita baca dalam Injil Matius pasal 8, mulai dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita baca Injil Matius pasal 8, mulai dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Injil Matius pasal 8, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Di sini kita membaca mengenai 2 orang yang kerasukan setan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Namun Yesus mengusir setan-setan yang merasuk kedua orang ini, sehingga mereka menjadi waras kembali. Firman Allah mencatat, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Dan orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Dengan demikian, Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan Maha Kuasa yang berkuasa atas iblis dan setan-setan. Alkitab mengajarkan bahwa iblis aktif di dunia. Firman Allah berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dalam nas ini, iblis disebut sebagai si jahat. Ada banyak yang jahat yang terjadi di dunia ini, tidak bisa dijelaskan apabila peranan iblis diabaikan atau dianggap tidak ada. Firman Allah mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling
sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Allah mengingatkan kita bahwa iblis adalah lawan. Iblis tidak pernah menjadi kawan manusia. Iblis selalu adalah lawan atau musuh manusia. Di sini dikatakan iblis berjalan keliling. Berarti iblis aktif. Dia tidak tinggal diam. Dan di sini dikatakan iblis aktif mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab mengajarkan bahwa iblis bisa menimbulkan sakit penyakit. Walau tidak semua penyakit disebabkan oleh pekerjaan iblis dan roh-roh jahat, Alkitab mencatat bahwa ada sakit penyakit yang disebabkan oleh iblis dan roh-roh jahat. Firman Allah berkata, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Tidak semua orang bisu kerasukan setan. Tetapi ada orang-orang yang ketika kerasukan setan, mereka menjadi bisu, tidak bisa berbicara sama sekali, tidak bisa diajak bicara. Karena sebab penyakitnya bukan fisiologis atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, tetapi karena dirasuk setan, maka terapinya adalah setannya harus dikeluarkan dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab mencatat, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Katanya yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Alkitab mengajarkan bahwa iblis bisa menimbulkan kesulitan ekonomi. Kita baca dalam Alkitab, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita baca dalam Alkitab bagaimana iblis berkata kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Dengan kata lain, iblis mendakwa bahwa Ayub sekedar mengasihi berkat Tuhan, dan sebenarnya Ayub tidak mengasihi Tuhan. Iblis berkata, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Untuk membuktikan bahwa Ayub tulus mengasihi Tuhan dan bukan sekedar mengasihi berkat Tuhan, Tuhan mengizinkan iblis untuk menjamah kekayaan Ayub. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Berikutnya kita membaca bagaimana oleh karena perbuatan iblis, Ayub kehilangan semua hartanya dalam sekejap mata. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Iblis dan roh jahat bisa menggerakkan orang
untuk menimbulkan gangguan keamanan dan kesulitan ekonomi. Alkitab mengajarkan bahwa iblis juga bisa menimbulkan masalah rumah tangga dan kematian. Kita baca dalam Alkitab, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kita baca di sini bagaimana semua anak Ayub meninggal karena ditimpa rumah yang roboh akibat tiupan angin ribut, hasil rekayasa iblis dan roh-roh jahat. Sebelum Tuhan Yesus tiba di Gadara dan bertemu dengan orang yang dirasuk setan, perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus juga diserang oleh angin ribut dan nyaris tenggelam. Kita baca dalam Alkitab, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Mengapa angin ribut ini dihardik oleh Tuhan Yesus? Karena ini bukan angin ribut biasa yang merupakan gejala alam akibat perbedaan suhu dan tekanan udara. Ini adalah angin ribut yang ditunggangi oleh iblis dan setan-setan yang mencoba menghalangi upaya Yesus untuk melepaskan orang yang dirasuk setan di Gadara. Alkitab juga mengajarkan bahwa iblis bisa menimbulkan godaan untuk berbuat dosa. Ketika iblis mencobai Yesus, iblis disebut sebagai si pencoba. Firman Allah berkata, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Salah satu cara kerja iblis, setan-setan atau roh-roh jahat adalah mencobai dan menggoda manusia agar melawan Tuhan, melanggar firman Allah, dan berbuat dosa. Alkitab berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Di sini dikatakan, iblis berbuat dosa dari mulanya. Maksudnya, iblis adalah pengarang dosa. Tuhan bukan pencipta dosa. Iblis adalah makhluk pertama yang berbuat dosa. Di sini dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa. Ini berbicara mengenai orang yang terus-menerus mengulangi dosa yang sama. Yaitu orang yang terikat dan kecanduan untuk berbuat dosa yang sama. Mereka ini disebut berasal dari iblis. Maksudnya orang yang diperbudak oleh iblis untuk hidup di dalam dosa. Alkitab mengajarkan bahwa iblis dan roh-roh jahat juga bisa membuat manusia sangat menderita.
Kita baca dalam Alkitab, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Alkitab mengajarkan bahwa iblis dan roh-roh jahat bisa menimbulkan hal-hal yang lain yang atau membuat manusia melakukan apa yang sangat jahat. Kita baca dalam Alkitab, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Di sini kita membaca keadaan orang yang dirasuk setan di Gadara sebagai sangat membahayakan orang lain, sehingga tidak seorang pun berani melewati jalan di mana orang yang dirasuk setan itu berada. Namun, apa yang membahayakan bagi orang lain tidaklah membahayakan bagi Tuhan Yesus. Bahkan ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Setan-setan ini mengenali Yesus. Setan-setan ini mengenali siapa Yesus sebenarnya. Setan-setan ini mengenali bahwa Yesus adalah Allah Maha Kuasa, kepada siapa mereka harus takluk. Setan-setan ini mengakui bahwa mereka tidak berkuasa untuk menolak perintah Tuhan Yesus yang mengusir mereka keluar dari orang yang dirasuknya. Karena itu mereka meminta agar diizinkan pindah ke kawanan babi yang ada di sekitar tempat itu. Bagi orang Yahudi, babi adalah binatang haram yang melambangkan apa yang najis. Setan suka berdiam di dalam apa yang haram dan najis. Setan selalu berusaha untuk menggoda manusia agar melakukan apa yang haram dan najis. Orang yang menyukai apa yang haram dan najis, kemungkinan ada roh jahat di dalam dirinya. Sekarang mari kita lihat mengapa orang bisa kerasukan setan. Dalam kasih-Nya, Tuhan memberikan kepada manusia sistem kekebalan tubuh. Walau di udara dan di sekitar kita ada banyak kuman, bakteri, dan virus, asalkan sistem kekebalan tubuh kita berfungsi dengan baik, kita tidak akan jatuh sakit. Begitu pula dalam kasih-Nya, Tuhan memberikan kepada manusia sistem kekebalan rohani, sehingga walaupun di sekitar kita ada banyak setan atau roh-roh jahat, asalkan sistem kekebalan rohani kita tetap baik, setan atau roh-roh jahat tidak bisa mengganggu dan atau merasuk kita. Sistem kekebalan tubuh manusia akan terganggu bila manusia melanggar hukum ilmu kesehatan. Begitu pula sistem kekebalan rohani manusia akan terganggu bila manusia melanggar hukum Allah. Firman Allah berkata, "Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu." Dosa membuka pintu bagi pekerjaan iblis dan roh-roh jahat. Setiap pelanggaran firman Allah membuka pintu bagi pekerjaan iblis dan roh-roh jahat.
Firman Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Apabila seseorang melanggar salah satu atau beberapa dari ke-10 perintah Tuhan ini, orang itu membuka pintu bagi pekerjaan iblis dan roh-roh jahat di dalam dan melalui dirinya. Firman Allah berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Tetap berbuat dosa, berbicara mengenai mengulangi dosa yang sama berkali-kali. Berasal dari iblis, berarti diperbudak oleh iblis untuk terus mengulangi dosa yang sama. Ada pekerjaan roh jahat di balik segala bentuk ketagihan, seperti ketagihan dan kecanduan berzina, ketagihan dan kecanduan pornografi, masturbasi, merancap, onani, dan sebagainya. Ada pekerjaan roh jahat di balik segala bentuk ketagihan, seperti ketagihan dan kecanduan berdusta, kecanduan mencuri, kecanduan menginginkan milik orang lain, dan sebagainya. Firman Allah berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dosa membuka pintu bagi pekerjaan iblis dan roh-roh jahat. Setiap pelanggaran firman Allah membuka pintu bagi pekerjaan iblis dan roh-roh jahat. Jadi apa yang harus dilakukan? Karena kerasukan setan dan atau kesukaan untuk berbuat apa yang haram dan najis, atau kecanduan untuk berbuat dosa, disebabkan karena orang melanggar perintah Tuhan, maka langkah pertama untuk mengusir setan dan atau melepaskan diri dari segala bentuk kecanduan adalah dengan membuat daftar dosa pribadi dan meminta pengampunan dari Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita,
maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apabila kita mengaku dosa kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Termasuk di dalam menyucikan dari segala kejahatan ini adalah melepaskan kita dari ikatan kuasa kegelapan yang membuat orang kecanduan untuk berbuat dosa. Pengampunan Tuhan membuat iblis dan setan-setan kehilangan hak untuk tetap berada di dalam tubuh seseorang. Pengampunan Tuhan membuat iblis dan setan-setan kehilangan hak untuk tetap memperbudak seseorang untuk tetap hidup dalam dosa. Pengampunan Tuhan membuat iblis dan setan-setan kehilangan hak untuk memperbudak seseorang untuk melakukan apa yang haram dan najis. Pengampunan Tuhan membuat iblis dan setan-setan harus patuh tanpa bantah ketika mereka diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan hanya pendeta-pendeta saja atau pengerja-pengerja di gereja saja. Tetapi tanda-tanda ini menyertai semua orang yang percaya. Menyertai semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diberi wewenang oleh Tuhan untuk memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Tuhan Yesus menjamin, sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menginjak ular, yaitu mengalahkan iblis. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menginjak kalajengking, yaitu mengalahkan setan-setan atau roh-roh jahat. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menahan kekuatan musuh. Setan berarti musuh. Tuhan Yesus menjamin bahwa tidak ada yang akan membahayakan kita bila kita memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Di belakang saya ada foto pendeta Carlos Anacondia dari negara Argentina. Seorang anak perempuan membenci ayahnya sebab hidup ayahnya tidak menjadi kesaksian yang baik. Menginjak dewasa, anak ini mengidap penyakit leukemia dan artritis atau radang sendi. Jadi karena dia sakit, dia menghadiri kebaktian pekabaran Injil yang diadakan oleh pendeta Carlos Anacondia. Setiap kali pendeta Carlos Anacondia mulai berdoa dan mengusir setan, anak perempuan ini rebah dan dibawa ke kemah pelepasan. Di kemah pelepasan, dia didoakan dan setan ditengking setiap hari, namun tidak ada manifestasi roh jahat. Baru pada hari ke-15, setelah setiap hari selama 15 hari dia menghadiri kebaktian pendeta Carlos Anacondia, rebah
dibawa ke kemah pelepasan dan didoakan. Baru setelah pada hari ke-15 terjadi manifestasi roh jahat yang begitu ganas, sampai dia harus dipegang 6 laki-laki. Kebencian tersembunyi amat dalam di dalam hatinya. Baru setelah roh jahat itu manifestasi, anak perempuan ini baru ingat mengapa dia amat membenci ayahnya. Kadang-kadang kita harus mengizinkan waktu yang cukup bagi Tuhan untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup seseorang. Setelah anak perempuan ini mengaku dosa karena membenci ayahnya, barulah dia bisa dilepaskan dari roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Setelah roh jahat ini diusir, penyakitnya juga hilang dan dia menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku, sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jelikan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, Dia kasku. Sekali lagi. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku, sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jelikan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, Dia kasku. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku, sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jelikan
penjara, jadikannya buta. Amin. Roh Kudus Tuhanku, amin. Di atasku. Sementara musik dimainkan, mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Sementara musik dimainkan, mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Firman Allah yang kita dengar hari ini mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Allah mengingatkan kita bahwa iblis adalah lawan. Iblis tidak pernah menjadi kawan manusia. Iblis selalu adalah lawan atau musuh manusia. Iblis berjalan keliling, aktif mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab mengajarkan bahwa iblis bisa menimbulkan kesulitan ekonomi. Iblis dan roh-roh jahat bisa menimbulkan sakit penyakit. Iblis dan roh-roh jahat bisa membuat masalah rumah tangga. Iblis dan roh-roh jahat bisa mengakibatkan kematian. Iblis dan roh-roh jahat menggoda manusia untuk berbuat dosa. Iblis dan roh-roh jahat bisa melakukan hal-hal lain yang membuat manusia hidup dalam bahaya, menjadi korban kejahatan dan sangat menderita. Alkitab mengingatkan bahwa iblis dan roh-roh jahat juga berusaha untuk memperbudak manusia agar hidup dalam dosa dan menyukai apa yang haram dan najis. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah mungkin ada keterlibatan iblis, setan atau roh jahat dalam masalah, tantangan, kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi sekarang ini? Yesus adalah Tuhan Maha Kuasa yang berkuasa atas iblis dan setan-setan. Yesus sanggup dan bersedia melepaskan kita dari segala bentuk pekerjaan iblis, setan atau roh jahat. Yang harus kita lakukan adalah mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Dan untuk setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, mari kita akui dan mintakan pengampunan Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangunlah juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini.
Kiria labo labasanda toria labosa kakara laba kushai kalabasanda toria labosa kiria laba kushai. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah mungkin ada keterlibatan iblis, setan atau roh jahat dalam masalah, tantangan, kesulitan, dan pergumulan yang kita hadapi sekarang ini? Yesus adalah Tuhan Maha Kuasa yang berkuasa atas iblis dan setan-setan. Yesus sanggup dan bersedia melepaskan kita dari segala bentuk pekerjaan iblis, setan, atau roh jahat. Yang harus kita lakukan adalah mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Untuk setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, mari kita akui dan kita mintakan pengampunan Tuhan. Ilialamo labasanda torialamo kakara labakushai kakara labakushai. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Akuilah dosa-dosamu dan mintalah pengampunan Tuhan sekarang ini. Ilialamo kakara labasanda torialamo kakara bakushai kakara labakushai. Mari kita mengaku dosa kepada Tuhan. Mari kita minta Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Irialamo kakara labasanda torialamo. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan Allah untuk setiap orang yang berdosa karena menyembah Allah asing. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa karena menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa karena tidak menghormati Tuhan. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa karena menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa karena tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa karena tidak menghormati orang tua. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa karena terlibat dalam dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, dan tidak mengampuni. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa karena terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, pornografi, hawa nafsu, dan penyimpangan seksual. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa karena mencuri, berdusta, serakah, dan atau menginginkan milik orang lain secara tidak sah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar semua kutuk-kutuk karena dosa-dosa ini kiranya dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang kuat, semua roh jahat yang bekerja karena dosa-dosa ini, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit yang disebabkan oleh dosa-dosa ini, kami mohon agar disembuhkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan supaya kami bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, sehingga kami bersedia untuk menjadi murid Yesus yang bersungguh hati. Tolong kami Tuhan untuk tidak menunda keputusan untuk menjadi murid Yesus yang bersungguh hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan. Setiap orang yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, mari Tuhan kami mohon
agar Tuhan menginsafkan anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Segala kuasa iblis yang membutakan pikiran mereka kami minta dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang keras kami mohon dilembutkan oleh Roh Kudus, menjadi lahan yang subur bagi benih firman Tuhan. Segala sesuatu yang menghalangi orang-orang untuk bertobat kami minta disingkirkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan membuka pintu-pintu pertobatan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar Tuhan mencurahkan hujan pertobatan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, tolonglah anak-anak-Mu yang ada masalah dalam rumah tangganya. Pulihkanlah ya Bapa keharmonisan dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Segala pekerjaan iblis yang mau merusak kehidupan berumah tangga anak-anak Tuhan kami minta dihancurkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Adakan pemulihannya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah ya Bapa anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, supaya mereka bisa menyelesaikan sekolah atau kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami minta Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah agar anak-anak Tuhan bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan keinginan mereka. Jauhkanlah kami ya Bapa dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup. Dan Tuhan memberikan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan keturunan. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, dan sebagainya, Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Kami minta Tuhan, setiap tubuh yang sakit yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini kiranya disembuhkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat-mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak Tuhan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi gereja Tuhan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh tidak percaya. Aku tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus.
Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender GSJA Mercy for All tahun 2021. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman mereka sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Kulihat orang yang dalam gelap, ku dengar jerit putus asa, hatiku dibakar oleh kasih, untuk bawa terang Yesus ke mereka. Ambil Tuhan bentuk pagar, ku bersandar padamu. Ambisiku telah sirna, lukanya kau sembuhkan.
api visi, biar kasihku tak pudar. Tiap mimpi, harapan, cita-cita ku tinggalkan demi mereka. Segalanya ku tinggalkan di belakang, ku bawa Tuhan Yesus ke mereka. Ambil Tuhan bertumpahkan, ku bersandar padamu. Habisku telah sirna, lukanya kau sembuhkan. Mesbahlah ku sembahkan, segenap hidup bagimu. Penuhi dengan api visi, biar kasihku tak pudar. Kulihat orang yang dalam gelap, ku dengar jerit putus asa. Hatiku dibakar oleh kasih, ku bawa terang Yesus ke mereka. Ambil Tuhan bertumpahkan, ku bersandar padamu. Ambisiku telah sirna, lukanya kau sembuhkan. Di mesbahlah ku sembahkan, segenap hidup bagimu. Penuhi dengan api visi, biar kasihku tak pudar. Tiap mimpi, harapan, cita-cita ku tinggalkan demi mereka. Segalanya ku tinggalkan di belakang, ku bawa Tuhan Yesus ke mereka. Ambil Tuhan bertumpahkan, ku bersandar padamu. Habisku telah sirna, lukanya kau sembuhkan. Mesbahlah ku sembahkan, segenap hidup bagimu. Penuhi dengan api visi, biar kasihku tak pudar. Penuhi dengan api visi, biar kasihku tak pudar. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya ingin kita menanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan.
Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan ini. Bila saya meninggal sekarang ini, di manakah saya akan berada 5 menit dari sekarang? Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ucapkanlah kata-kata doa ini sesudah saya. Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ucapkanlah kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Saya minta semua orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan sekarang juga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kerajaan-Mu datanglah. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.
Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan dan kuasa atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan dan kuasa atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan dan kuasa atas kita.